Ada fakta menarik nih tentang Vanuatu menjadi berita di tanah air setelah menuding Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM masyarakat Papua di forum internasional PBB. Negara kecil yang jauh dari mana-mana, Vanuatu mendadak ramai di media sosial. Tapi seperti apa sebenarnya negara yang kecil-kecil galak ini? Ternyata ada sejumlah fakta yang mengejutkan dari Vanuatu, mulai dari praktik kanibalisme hingga bunge jumping yang pertama kali muncul di sini. Ada beberapa fakta tentang negara kecil-kecil cabai rawit ini, ya kan? Yang pertama, baru bebas kanibalisme tahun 1970. Sebagian besar antropolog sepakat kanibalisme di Vanuatu terakhir terjadi pada tahun 1969. Laporan Squires, hingga lebih dari 50 tahun lalu, penduduk Pulau Vanuatu memiliki reputasi sebagai kanibal yang menakutkan. Catatan tahun 1839, dua misionaris Inggris pertama yang akan dikirim dari London Missionary Society dibunuh dan dijadikan korban kanibalisme di Pulau Martir yang kini dikenal sebagai Eromango. Yang kedua, negara paling berbahaya. Untuk urusan bencana alam, Vanuatu menjadi negara yang paling berisiko tersapu bencana atau berbahaya. Laporan World Rights dari Universitas PBB untuk lingkungan dan keamanan manusia menetapkan persentase risiko untuk total 173 negara. Berdasarkan kemungkinan mengalami gempa bumi, badai, banjir, kekeringan, dan naiknya permukaan laut, Vanuatu menduduki peringkat teratas dengan 36,43%, disusul Tonga, Filipina, Guatemala, dan Bangladesh. Yang ketiga, penemu bunge jumping. Bunge jumping yang kini menjadi aktivitas para adrenalin junkies ternyata sudah lebih dulu dilakukan di sini, bahkan bisa jadi lebih ekstrim. Tepatnya sebagai bagian dari ritual nanggol di mana warga melompat dari menara kayu setinggi 20 sampai 30 meter. Ritual dilakukan saat tanaman ubi rambat tumbuh di awal April di Pulau Pentacosta. Saat itu warga akan membangun menara kayu dengan tinggi tak kurang dari 20 meter. Saat menara rampung biasanya akhir Mei, pria dewasa dan anak-anak akan melompat terjun bebas dari menara dengan tanaman rambat melilit pergelangan kaki mirip tali pengaman dalam bunge jumping. Soal persamaan nanggol dan bunge jumping, ternyata Vanuatu sempat menuntut royalti dari penyedia petualangan modern karena dianggap telah mencuri tradisi mereka. Yang keempat, paling sedikit dikunjungi dan paling bahagia. Transportasi yang sulit dan mahal membuat Vanuatu negara yang paling sedikit dikunjungi warga dunia. Hanya 95.000 orang saja yang berkunjung ke sini setiap tahunnya. Bisa jadi karena dari Inggris saja misalnya perlu 33 jam dengan biaya 33 juta untuk mencapainya. Meski demikian, Happy Planet Index sempat menempati posisi keempat negara paling bahagia di dunia. Yang kelima, no smoking country. Negara kepulauan Vanuatu ternyata satu dari 10 negara paling bebas tembakau di dunia. Demikian laporan Organisasi Kesehatan Dunia WHO beberapa tahun lalu. Tak itu saja, pihak berwenang di negara Pasifik Selatan itu pun bertekad melarang makanan barat sebagai upaya menangkal potensi masalah kesehatan. Provinsi Torba dengan populasi di bawah 10.000 jiwa dan mayoritas petani juga berniat menerbitkan undang-undang yang melarang semua makanan asing dengan target menjadi wilayah yang sepenuhnya organik. Bagaimana menurut kalian, coy?